Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yuvita Lestari. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang konsep religiusitas sebagai identitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari religiusitas. Religiusitas menurut Glock and Struck adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Mana tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya, sedangkan yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah sesuatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh sehingga terdapat berbagai cara bagi individu untuk menjadi religius. Lalu selanjutnya itu ada religiusitas menurut Erich Fromm, di mana dia mengatakan bahwasanya religiusitas itu adalah sistem pikiran dan tindakan yang dimiliki bersama oleh sekelompok individu sebagai acuan dalam memberikan kerangka pengarahan hidup dan objek yang dipuja kepada individu anggota kelompoknya secara pribadi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang fungsi dari religiusitas. Di mana yang pertama itu ada yang namanya fungsi edukatif. Di sini para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi, dan ajaran agama ini secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Yang mana fungsi dari suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang yang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya itu menjadi lebih baik dan terbiasa dengan baik menurut ajaran dan agama yang telah diajarkan. Lalu yang kedua itu ada fungsi penyelamat, di mana di sini keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Nah, untuk mencapai keselamatan itu, para ulama mengajarkan penganutnya itu melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga ada fungsi perdamaian, di mana melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Selanjutnya ada fungsi pengawasan sosial. Nah, di sini para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntutan ajaran agama tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya itu dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Lalu ada fungsi pemupuk rasa solidaritas. Di sini para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dan kesatuan iman dan kepercayaan. Nah, rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. Pada beberapa agama, rasa persaudaraan itu bahkan dapat mengalahkan rasa dari kebangsaan. Selanjutnya itu ada fungsi transformatif, di mana ajaran agama dapat mengubah kehidupan seseorang menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ada lagi yang bernama fungsi kreatif. Di sini ajaran agama itu mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif, bukan saja untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Lalu yang terakhir ada fungsi sublimatif. Di sini ajaran agama itu mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agama ukrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi. Di sini segala urusan manusia itu selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan apabila dilakukan atas nilai yang tulus karena untuk Allah, itu merupakan suatu ibadah. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang dimensi-dimensi dari religiusitas, di mana dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan di mana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Nah, setiap agama itu mempertahankan kepercayaan di mana para penganut itu diharapkan taat. Yang kedua ada dimensi praktek agama. Nah, di sini itu ada namanya dimensi ritual, yaitu aspek yang mengatur sejauh mana seseorang melakukan kewajiban ritualnya dalam agama yang dianut. Yang ketiga itu ada dimensi ihsan dan penghayatan. Nah, sesudah memiliki keyakinan yang tinggi dan melaksanakan ajaran agama dalam tingkatan yang optimal, maka dicapailah suatu ihsan. Nah, dimensi ihsan ini berkaitan dengan seberapa jauh seseorang merasa dekat dan dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan dekat dengan Allah, perasaan nikmat dalam menjalankan ibadah, dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah dalam kehidupan mereka.
Yang keempat ada dimensi pengetahuan agama. Nah, dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran dari agamanya. Nah, selanjutnya itu ada dimensi pengamalan dan konsekuensi, di mana konsekuensi komitmen agama berlainan dari keempat dimensi yang sudah dibicarakan di atas. Nah, dimensi ini itu mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dimensi ini juga berkaitan dengan kegiatan pemeluk agama untuk merealisasikan ajaran-ajaran dan lebih mengarah pada hubungan manusia tersebut dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama yang dianutnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi dari religiusitas. Yang pertama itu ada pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial. Lalu yang kedua, ada berbagai pengalaman yang membantu sikap keagamaan. Lalu yang terakhir itu ada berbagai proses pemikiran global. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi identitas. Nah, di sini identitas menurut Stella Tingtome merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Identitas itu juga pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Baik, kesimpulan yang kita dapatkan dari konsep religiusitas sebagai identitas itu adalah seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi biasanya itu akan dipandang tinggi juga oleh masyarakat karena mereka biasanya memiliki pengetahuan tentang keagamaan yang lebih tinggi. Biasanya perilakunya itu berdasarkan atas ajaran agama dan juga mereka akan disegani oleh masyarakat. Maka religiusitas itu dapat menentukan identitas seseorang di masyarakat. Sebagai contohnya itu adalah pemuka agama seperti ustadz, pendeta, biksu, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.